Assalamualaikum, hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan membahas tentang jenis-jenis kain tradisional khas Toraja. Warna alam dan motif yang khas membuat kain khas Toraja ini sebagai salah satu tenun yang banyak dicari. Salah satu yang membuat kain ini menarik adalah keahlian untuk membuat kain tenun ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kain khas Toraja ini adalah salah satu kerajinan tangan yang keberadaannya terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sampai sekarang. Penasaran apa aja? Tonton terus video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandafitranbuyung, G-nya 3. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Kain yang pertama ada namanya kain paramba. Kain paramba menjadi salah satu kain khas Toraja yang berasal dari Sa'dan, Malimbang, Tobarana, Kabupaten Toraja Utara. Kain ini dibuat dengan kombinasi-kombinasi warna yang cerah yang menjadi buatan khas Toraja yang diminati para wisatawan-wisatawan luar. Kain paramba ini sudah menjadi salah satu kain yang sangat langka keberadaannya karena pembuatannya dan pengelolaan bahan yang hanya bisa dilakukan secara tradisional sehingga membuat regenerasi pengrajin kain tenun ini agak terhambat guys. Akibatnya, inilah yang membuat jumlah pengrajin kain paramba ini menjadi sedikit dan kain ini menjadi produk langka. Nah, untuk membuat kain ini nggak mudah guys. Karena diperlukan diperlukan waktu yang cukup lama untuk membuat kain tenun paramba ini dengan menggunakan alat tenun tradisional. Teknik-teknik pembuatannya ini lumayan sulit guys, karena benang-benang dengan warna cerah ditarik secara bergantian di antara bila-bila kayu. Nah, selain berbentuk kain, paramba ini juga bisa dibuat dengan aneka bentuk seperti bentuk tisu dan tempat-tempat perhiasan guys. Nah, kain khas Toraja ini dijual dengan harga yang bervariasi guys, mulai dari 45.000 hingga jutaan rupiah. Tapi semua tergantung dari ukuran, bentuk, dan lama pembuatannya. Kain yang kedua ada yang namanya kain Sa'dan. Kain ini diberi nama kain Sa'dan karena sesuai dengan namanya, kain ini berasal dari Sa'dan. Kalau corak dan motif dari kain Sa'dan ini biasanya berbentuk garis-garis vertikal serta motif yang berbentuk geometris. Pada dasarnya, sebagian motif dari kain Sa'dan ini memiliki persamaan dengan motif ukiran Toraja. Salah satu motifnya dapat dilihat dari ukiran yang ada pada rumah tongkonan. Warna dasar pada kain tenun Sa'dan ini dikombinasi dengan 4 warna dasar. Warna yang pertama adalah hitam, biru, putih, dan merah. Pada awalnya, kain ini menggunakan pewarna alami yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, sehingga 4 dasar warna tadi itu yang digunakan hingga sekarang. Motif kain tenun Sa'dan ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga polanya tidak begitu banyak yang berubah, walaupun ada penambahan variasi motif, tapi nggak merubah pola dasar motifnya. Justru, penambahan dari variasi motif ini membuat kain tenun Sa'dan ini menjadi menarik. Secara tradisional, bahan baku dari kain tenun Sa'dan ini adalah benang yang terbuat dari serat tanaman atau tumbuhan, yaitu kapas dan serat nanas. Sedangkan untuk pewarnaannya, menggunakan pewarna alami yang bersumber dari tanaman, baik itu batang tanaman, akar, maupun dari buahnya. Peran dalam membuat kain tenun Sa'dan ini sangat besar dan sangat menentukan baik persiapan bahan dan alat tenun maupun dalam prosesnya untuk menghasilkan kain tenun Sa'dan yang indah. Keterampilan dan ketelitian seorang pengrajin tenun sangat menentukan kualitas kain tenun yang dihasilkan. Kain tenun ini juga semakin berkembang di daerah Toraja Utara hingga sekarang, di mana sebagian besar penenun asli Toraja berada di pemukiman Sa'dan Andulan. Harga jual dari kain Sa'dan ini mulai dari 50.000 hingga mencapai jutaan rupiah, tergantung warna dan proses pembuatannya juga. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada motif kain Pak Bandang. Motif Pak Bandang terdapat pada kain khas Toraja, khususnya pada tenun Pak Borong-Borong dan tenun Pak Miring. Kalau kain Pak Borong-Borong ini motifnya berupa garis-garis pada seluruh bagian kain dengan warna yang berbeda. Sedangkan motif kain Pak Miring, garisnya hanya berada di pinggir kain. Nah, motif dari kain ini memiliki makna yang dalam guys. Yang pertama ada nilai sopan santun, saling berjalan sepadan, menghargai satu sama lain, dan kehidupan Toraja. Jadi semuanya ada total 4 makna ya guys. Pewarna alami yang digunakan juga bersumber dari tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah Toraja. Kain ini menghadirkan perpaduan antara manusia dan alam yang menyatu dalam selembar kain tenun. Kain ini juga sudah mungkin jarang ditemukan guys, sehingga tak heran lagi kalau harganya dimulai dari 1 juta rupiah bahkan lebih. Begitulah nilai dari kain Toraja ini yang penuh makna dan begitu fantastis harganya. Nah guys, itulah 3 jenis kain khas Toraja yang masih ada hingga saat ini.
Nah, lewat dari kain tenun inilah, cerita suku Toraja bergulir dari satu generasi ke generasi lain, yang membentuk sejarah yang diceritakan secara turun-temurun. Yuk guys, kita harus mulai mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia, agar bisa tetap dilestarikan ke generasi berikutnya. Oke deh guys, sekian dulu dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Kalau kalian sudah pernah melihat jenis kain ini atau bahkan pernah memakainya, kalian bisa komen di bawah ya guys. Dan buat kalian yang baru bergabung, kalian jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagramku @wandeftenbuyung, G-nya 3. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kurang semangat!